Kemudian ciri-ciri bidat. Yang pertama, mengemukakan kebenaran baru. Ya kan, saudara? New truth. Ada kebenaran baru. Kebanyakan pimpinan bidat, pendiri kelompok-kelompok bidat itu mengklaim dirinya mendapat ilham baru dari Allah. Iya atau tidak? Benar nggak Allah berbicara seperti itu kalau memang menurut pengakuan dia? Bapak Ibu begini ya, Alkitab kita itu kanon tertutup. Bapak Ibu tahu nggak artinya? Kanon tertutup itu artinya tidak ada lagi kitab lain yang merupakan firman Allah. Cukup 66 kitab, 39 kitab PL, 27 kitab PB. Itu enough, cukup. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan katanya wahyu dari Allah, dan wahyu itu tidak sesuai dengan 66 kitab itu, maka itu salah. Bukan dari Allah. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Meskipun dia berkata begini, ini aku dapat dengar suara Tuhan, bahwa aku boleh menceraikan pasanganku. Padahal seluruh Alkitab dari PL sampai PB melarang perceraian. Meskipun dia mengaku itu hanya klaim sepihak, saudara. Makanya pendiri ajaran bidat itu selalu mengakui dia mendapatkan wahyu dari Allah. Supaya orang percaya, oh ya dia itu dekat dengan Allah, dia mendapatkan wahyu Allah loh. Bapak Ibu, jadi kalau ada orang yang mendapatkan wahyu Allah, saya katakan gini, tidak ada wahyu baru di luar dari Alkitab. Nggak ada wahyu baru. Bapak Saudara ngerti maksud saya? Kalau Bapak Saudara menemukan wahyu baru dari hamba Tuhan, dari siapapun itu, yang tidak sesuai dengan firman Alkitab, nggak terdapat di Alkitab, maka itu bukan wahyu dari Allah. Karena semua maksud Allah itu telah dituliskan di dalam Alkitab kita. Coba silakan buka Ulangan 29 ayat 29. Silakan baca Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Iya. Hal-hal yang tersembunyi bagi siapa Bapak Ibu? Bagi siapa katanya? Hal-hal yang tersembunyi bagi Allah. Yang bagi bagian kita apa? Bagi Tuhan. Yang bagian kita apa? Yang dinyatakan. Untuk apa dinyatakan bagi kita? Supaya kita melakukan segala perkataan. Ya begini Bapak Saudara. Banyak hal yang Tuhan tidak singkapkan tentang dirinya kepada manusia. Karena ada hal yang tersembunyi dan itu hanya bagian Allah. Contohnya tentang kapan dia datang. Nggak ada yang tahu. Itu bagi Allah. Jangan sampai kita itu mau tahu kapan Tuhan datang, kita buka-buka Alkitab, lalu kita mengatakan, oh ternyata saya menyelidik Alkitab, saya dapat wahyu, Tuhan datang tahun sekian di mana dan pada saat kapan. Iya kan? Banyak orang begitu kan? Dan tidak terbukti kan, saudara? Itu bagian Allah. Alkitab nggak pernah bilang. Jadi jangan kita mengaku kita dapat wahyu dari Allah. Tuhan bilang kok dia tidak ada yang tahu kok kapan Tuhan datang. Kok tiba-tiba Tuhan memberitahukan kepada kamu kapan dia datang. Berarti Tuhan kan tidak konsisten. Tuhan kita bohong dong. Dia pernah bilang nggak ada seorang pun tidak tahu. Ya kan kapan dia datang. Kok tiba-tiba sekarang kamu mengakui kamu diberitahu Tuhan bahwa dia akan datang tahun sekian dan di mana. Berarti Tuhan tak konsisten dong dengan firman-Nya. Iya kan Bapak Saudara kan. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi yang tidak dinyatakan bagi kita di luar Alkitab, ya kan, tentang kedatangan dia, apalagi banyak saudara yang tidak Tuhan nyatakan pada kita, misteri tentang kehidupan dunia ini, banyak yang Tuhan tidak singkapkan di Alkitab. Itu bagian Allah. Jangan kita itu mau cari tahu tentang itu, karena kita nggak akan menemukan yang benar tentang itu. Bagian kita adalah apa yang dinyatakan. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, apa yang dinyatakan bagi kita? Yang bisa jawab, saya kasih 1 poin. Apa yang Tuhan nyatakan bagi kita untuk kita lakukan? Yang menjadi bagian kita tadi. Ayo, silakan, saya sudah siap-siap pulpen.
Siapa bisa jawab? Apa yang Hukum dinyatakan Taurat. siapa? Bu Maria, Hukum hukum Taurat. Taurat. Oke, karena itu konteksnya PL, Bu. Ya, jadi dikatakan hukum Taurat. Lebih tepatnya apa 10 yang hukum Taurat. apa, Bu? 10 hukum Taurat. Bukan? Kurang tepat? Perintah Allah. Perintah Allah kurang tepat? Itu hanya bagian kecil? Alkitab. Alkitab. Alkitab firman Tuhan, Saudara, itu semua sudah yang Tuhan ingin kita ketahui tentang Dia. Dari 66 kitab itu, Saudara. Ya, sebentar ya. Bu, Pak Wahyu ya. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi yang tidak tertulis di dalam Alkitab, itu kita nggak usah pusing gitu loh maksud saya. Itu bukan bagian kita, itu bagian Allah. Dan akan dinyatakan bagi kita ketika kita nanti bertemu Dia, bertemu muka dengan muka di surga nanti. Makanya jangan, ada banyak orang yang berusaha mencari-cari, membahas, mempertentangkan, memperdebatkan hal-hal yang tidak tertulis di Alkitab. Banyak yang tertulis di Alkitab yang belum kita lakukan gitu loh. Sudah lakukan bagian kita, yang nggak tertulis itu bagiannya Allah. Nanti kita tanya di sana aja di surga, gitu kan ya. Nah, jadi kenapa banyak ajaran sesat itu tadi? Mereka tuh ingin melihat, membuka, menyampaikan, mengajarkan hal-hal yang tidak tertulis di Alkitab dengan dalil apa? Aku mendapatkan wahyu dari Allah loh. Di Alkitab nggak tertulis kan? Tapi aku dapat wahyu dari Allah. Nggak ada itu. Nggak ada. Ya. Jadi apa yang dinyatakan di Alkitab itu sudah yang harus manusia tahu. Nggak ada yang lebih dari itu. Ya kan? Ulangan 29 berkata demikian Bapak Ibu ya. Jadi gini, ajaran bidat itu biasanya mereka mengemukakan kebenaran baru dan pendirinya biasanya mereka klaim apa yang mereka dapat, ilham yang mereka dapat dari Allah, kata mereka ya, dianggap sebagai pengganti atau bertentangan dengan ilham sebelumnya. Seperti saksi Yehova, Mormon, iya kan? Ya, Bapak Saudara, mereka mengaku dapat wahyu dari Allah, mengatakan, oh Alkitab ini nggak cukup nih, harus ditambahkan ajaran begini nih. Jadi ajaran atau wahyu yang mereka klaim mereka terima dari Allah itu menggantikan kalam atau ilham yang sudah diterima selama ini, yaitu firman Allah. Nah, itu jadi mereka mengatakan ini kebenaran baru, yang lama itu sudah, sekarang ini yang benar. Nanti kalau kita masuk belajar contoh-contoh bidat-bidat, nanti akan kita lihat lebih jelas. Oh iya ya, ada yang mengaku Yesus gitu kan ya. Bapak Ibu pernah dengar gereja Tuhan Yang Maha Kuasa? Oh sekarang kan sedang viral kan, gereja Yesus Shincheonji dari Korea Selatan. Kalau Tuhan Yang Maha Kuasa kan dari Cina, dari Korea Selatan Shincheonji. Baru gereja Tuhan Church of God yang mengatakan bahwa ada Tuhan Ibu, itu juga itu muncul di abad 20 ini Bapak Saudara, baru-baru ini. Mereka sekarang itu lihat nanti di media mereka, di YouTube mereka banyak pengajaran mereka, di website banyak pengajaran mereka, sponsornya kuat sekali Bapak Saudara. Jadi mereka tuh berekspansi kemana-mana melalui media. Hati-hati Bapak Ibu, jadi hati-hati. Di YouTube itu ada banyak film-film dari gereja Tuhan Maha Kuasa. Hati-hati, jangan kita punya anak, kita pikir anak kita oh ini film rohani, lalu mereka nonton. Hati-hati Bapak Ibu, juga perhatikan anak-anak kita, karena di YouTube itu banyak sekali sekarang ajaran-ajaran dari gereja-gereja atau bidat-bidat. Itu nggak bisa ya Pak, nggak bisa dilaporkan ya itu. Nggak bisa Bu, kenapa? Karena mereka kalau di tempat mereka memang punya badan hukumnya Bu, ya kan? Mereka organisasi yang besar dan mereka itu seringkali mendapat penghargaan dari pemerintah. Kenapa? Karena mereka itu tekun fokus kepada kegiatan sosial, kemanusiaan. Pemerintah pasti senang, itu tidak. Urusan ajaran mereka itu urusan nanti. Pemerintah mendukung mereka Bapak Ibu, karena mereka tuh membantu orang-orang yang korban bencana, ya kan? Pokoknya melakukan aktivitas kemanusiaan. Itu cara masuknya mereka Bapak Ibu. Kasih gitu loh. Jadi mereka mendapat dukungan, bahkan mendapat penghargaan di pemerintahan Korea Selatan atau China. Banyak penghargaan mereka Bapak Ibu. Baru mereka mengadakan olimpiade. Ayo. Itu butuh biaya besar Bapak Ibu. Itu gereja Shincheonji itu
mengadakan event besar itu Olimpiade, Bapak Saudara. Mereka lah sponsornya. Cobalah bayangkan. Apa nggak didukung mereka? Lumayan kan membantu pemerintah, Bapak Saudara. Olimpiade itu besar biayanya, tapi mereka yang mengerjakannya. Itu pada tahun berapa? Saya lupa tahunnya. Didukung dong. Masalah ajaran itu masalah nantilah, itu urusan gereja. Kan gitu, Bapak Ibu, pemerintah itu kan. Mereka dikasih legal standingnya ada mereka. Nah, jadi ya kita yang ngerti kebenaran ini yang harus mendidik anak-anak kita tentang kebenaran yang sesungguhnya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita tahu mana yang salah. Coba kita buka yuk. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Silakan baca. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Bapak Ibu coba perhatikan dalam ayat yang dibaca tadi itu kata apa yang diulangi terus-menerus? Ini kita berkaitan dengan tafsir. Kata apa? Injil yang lain. Injil yang lain. Selain itu? Ada Injil yang lain? Lalu apa lagi? Yang diulangi lebih dari satu kali? Terkutuklah ia. Ya, terkutuklah dia. Orang yang mengajarkan, tadi saya sudah jelaskan di awal, yang mengajarkan Injil yang lain, dikatakan sekalipun dia seorang malaikat, kata Paulus. Terkutuklah dia. Jadi jangan, mungkin sekarang kita lihat ajaran-ajaran palsu itu, Bapak Saudara, mereka merajalela. Mereka punya dukungan yang kuat. Mereka punya organisasi yang besar dan sebagainya, mendunia. Tapi Alkitab berkata terkutuklah dia. Iya kan? Yang mengajarkan Injil yang lain. Di luar Injil Yesus Kristus, yang mengajarkan Yesus lain. Yang mengatakan mereka adalah Yesus, mereka adalah juru selamat, mereka adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi terkutuklah mereka. Ya, Bapak Saudara, jadi doa kita adalah supaya jangan banyak orang-orang Kristen yang disesatkan. Bapak Ibu Saudara ya. Kita mungkin tidak bisa memberantas mereka. Tapi kita bisa berdoa supaya orang-orang Kristen itu jangan sampai terseret kepada ajaran mereka. Karena apa? Bapak Ibu, mereka tuh mengundang loh. Di Facebook, di Instagram. Saya beberapa kali diundang. Coba saya lihat di Instagram saya. Masih ada nggak undangan dari... Mereka sering mengadakan seminar gratis. Dan punya brosur-brosur yang menarik perhatian. Jadi orang-orang tuh kalau nggak ngerti itu akan senang. Iya bagus ya. Flyernya bagus. Eye-catching, menarik perhatian sekali, Bapak Saudara. Undangan mereka juga persuasif, membujuk orang. Kalau kita nggak ngerti, waduh, baik sekali mereka cara ngundangnya. Ayo ikut kelas Bible Study gratis, gitu kan? Ayo ikut seminar gratis dan sebagainya. Saudara, jadi orang kan siapa yang nggak senang dikasih undangan dengan lemah lembut begitu kan? Coba ya, saya coba buka, Saudara ya. Saya lihat, saya pernah diundang oleh Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, dan istri saya pun, ini Gereja Sinconji, istri saya pun diundang di grup Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa di Facebook, dan saya bilang nggak apa-apa, kamu masuk aja. Kamu chat satu-satu, saya bilang ke dia, kamu chat satu-satu orang yang masuk ke sana, bilang bahwa ini tidak benar, yang benar bagaimana? Bapak Ibu. Jadi mereka tiap minggu ibadah buat apa? Istri saya diajak join, istri saya tolak gitu kan. Tapi karena istri saya ada di grup, jadi dia bisa komunikasi dengan orang-orang yang ada di grup, ya atau tidak? Karena kalau di luar grup kan nggak bisa. Saya bilang nggak usah keluar, saya bilang kamu nggak usah keluar.
Kita bisa menginjili orang-orang yang masuk di grup itu loh, yang mereka apakan itu. Kita kasih tahu mereka bahwa ini nggak benar. Gitu kan. Tapi sebentar ya, saya coba cari ya. Semoga masih ada. Nanti saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Undangan mereka seperti apa. Atau jangan-jangan sudah mereka hapus ya undangannya ya. Iya Bapak Ibu, sepertinya nggak ketemu lagi deh. Jadi mereka ngundang saya ikut seminar, ikut Babel selanjutnya mereka dengan gratis gitu kan ya. Dan gini Bapak Saudara, dan yang di Korea itu yang Shincheonji itu begini, mereka justru menawarkan anak-anak muda itu untuk belajar di Korea gratis loh. Ayo, siapa yang nggak mau? Anak muda sekarang kan sedang demam-demam K-pop kan? Siapa yang nggak mau gratis disuruh ke Korea? Ayo kita ke Korea, kita belajar gitu kan ya. Nanti gratis kok. Tapi di sana mereka akan dikarantina dan tidak bisa keluar. Dicuci otak mereka, Saudara, dengan ajarannya mereka. Menjadi anak yang nanti pemberontak terhadap orang tua. Nggak mau menghormati orang tua. Pokoknya mereka dilarang komunikasi dengan orang tua, dilarang komunikasi dengan orang-orang di luar komunitas mereka. Setelah di Korea Selatan. Mereka punya gedung besar, karantina. Jadi jangan sampai, Saudara, hati-hati anak-anak kita, hati-hati. Jangan sampai tertipu oleh mereka. Dikasih beasiswa, dikasih belajar gratis di Korea Selatan. Waduh, itu cara mereka, Saudara. Kenapa? Karena mereka punya sponsor yang kuat, punya banyak dana untuk mendatangkan orang-orang dari belahan dunia mana untuk masuk belajar, dicuci otaknya, brainstorming di brainwash maksud saya di Korea Selatan, di base campnya mereka. Oke, yang kedua, nanti akan kita lihat ya di dalam contoh-contoh dikta itu ada saya sebutkan, Bapak Saudara. Semua contoh-contohnya ada. Nanti akan kita pelajari. Nah, apalagi ciri-ciri bidat? Mengemukakan penafsiran baru. Umumnya metode penafsiran mereka bertentangan dengan metode yang digunakan oleh kaum ortodoks. Jadi prinsip penafsiran mereka itu sesuka hati mereka. Sakara PDW. Suka-suka, nggak mengikuti prinsip penafsiran. Pokoknya maunya apa tentang teks itu ya udah itu. Kan kita udah belajar cara menafsirkan, Saudara. Kita nggak boleh menafsirkan teks dengan pengertian kita, tapi pengertian penulis asli kan. Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan oleh penulis asli kan tentang teks itu kan. Jadi bukan apa yang kita mau tentang teks itu kan. Tapi mereka tidak. Kalau pengajaran-pengajaran bidat ini mereka membuat penafsiran baru. Sesuka hati mereka nggak mengikuti prinsip-prinsip hermeneutika. Karena tujuan mereka hanya memperalat Alkitab untuk mendukung teori mereka. Jadi mereka begini, mereka punya teori di pikiran mereka, lalu mereka cari ayat yang mendukung itu. Tanpa memahami makna ayat itu. Bapak Ibu pernah nggak menemukan yang begituan? Jadi dia tuh sudah punya pandangan praduga, lalu dia tinggal cari ayat untuk mendukung pandangan dia. Ayat itu pun dipaksa mendukung pandangannya dia. Ya kan? Itu sering terjadi, Bapak Saudara. Hati-hati. Banyak hamba Tuhan pengkhotbah begitu. Ya kan? Dia sudah punya presupposisi, lalu dia masukkan ke Alkitab. Alkitab itu hanya sebagai alat untuk mendukung saja. Jadi bukan alat untuk mengajar dia, Alkitab itu bukan alat, sorry. Alkitab itu bukan sebagai sumber kebenaran yang berotoritas yang mengubahkan pikiran dia, tapi enggak. Dia sudah punya sesuatu di pikirannya, dibawa ke Alkitab, Alkitab harus dukung pikirannya dia. Itulah yang disebut dengan eisegesis, Bapak Saudara. Eksegesis itu artinya apa? Eksegesis itu adalah ini bahasa, ini pengertian yang sederhana, Bapak Ibu ya, mengeluarkan arti teks, X. Jadi ini mengeluarkan arti teks. Jadi apa arti teks itu sesungguhnya kita keluarkan dengan prinsip-prinsip hermeneutika, itu disebut dengan eksegesis. Dan kebalikannya atau lawannya adalah eisegesis. Memasukkan pikiran ke dalam teks. Ini yang sering kali orang lakukan, hati-hati Bapak Ibu. Eisegesis nih.
Ya kan? Kita masukkan pikiran kita ke dalam teks Alkitab. Artinya Alkitab hanya sebagai alat untuk mendukung teori kita, mendukung hasil pikiran kita. Itu adalah prinsip penafsiran yang salah. Harusnya yang kita gunakan adalah exegesis, di mana kita itu mengeluarkan arti teks. Dan ketika kita menemukan arti yang sesungguhnya dari teks itu, dan ternyata bertentangan dengan apa yang kita pahami selama ini, maka firman itu harusnya mengubahkan kita. Jangan paksa firman itu harus mengikuti pikiran kita. Ya kan? Nggak boleh. Harusnya firman yang mengubahkan kita. Bapak Ibu, ada seorang pengkhotbah teolog Spurgeon. Suatu ketika dia pernah diundang untuk ngajar di sebuah sekolah tinggi teologi di Amerika. Lalu ketua sekolahnya bilang begini, Pak Spurgeon, kami ini butuh orang atau dosen yang bisa mengajar dengan cara baru, katanya. Yang bisa menghidupkan Alkitab, katanya. Karena mahasiswa di sini itu merasa bosan belajar Alkitab. Jadi Alkitab itu perlu dihidupkan supaya anak-anak atau mahasiswa dapat belajar dengan semangat dan antusiasme yang tinggi. Tahu nggak apa jawaban Spurgeon? Pak, maaf, saya tidak bisa menghidupkan Alkitab. Alkitablah yang menghidupkan saya. Ini yang dikatakan dia. Seringkali orang kan berusaha menghidupkan Alkitab. Salah. Alkitab itu firman Allah yang hidup. Justru Alkitab firman Allah yang menghidupkan kita ini loh. Kita nggak bisa menghidupkan firman Allah. Karena firman Allah berotoritas kan. Jadi kita seringkali terjebak dengan pemikiran seperti itu, Saudara. Kita berusaha untuk menghidupkan Alkitab. Kita berusaha untuk memberikan pengertian-pengertian baru terhadap firman Tuhan. Nggak bisa. Harusnya otak kita nih, hati kita ini yang diubah oleh firman Tuhan. Yang dihidupkan kembali. Jangan sebaliknya. Nggak bisa, Bapak Saudara. Kalau sebaliknya, jadi sesat kita. Ya kan? Dari seperti orang-orang kaum liberal yang menempatkan Alkitab di bawah logika. Harusnya Alkitab itu di atas kita kan? Alkitab yang menerangi pikiran kita, Alkitab yang mengubahkan hati kita dan sebagainya. Jadi jangan dibalik, Bapak Ibu Saudara, ya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, mereka mengemukakan sumber otoritas yang non alkitabiah. Jadi ada sumber baru yang tidak terdapat di Alkitab gitu loh. Entah itu wahyu tadi, entah itu kitab-kitab lain. Ada sebagian buku-buku yang dikarang oleh para pimpinan mereka. Iya kan Bapak Saudara? Seperti Saksi Yehova, Mormon. Mereka punya kitab sendiri kan? Iya kan? Mereka punya kitab sendiri, buku sendiri Bapak Saudara. Yang dikarang oleh pemimpin mereka. Dan menganggap itu adalah kebenaran. Yang setara dengan Alkitab, bahkan melebihi Alkitab. Gitu kan? Kemudian Bapak Saudara, menjadikan buku-buku yang tadi ditulis atau dikarang oleh pimpinan mereka sebagai sumber otoritas untuk menggantikan Alkitab. Banyak Bapak Saudara. Kemudian, ciri-ciri yang keempat. Mereka mengemukakan Yesus yang lain seperti jemaat di Galatia tadi. Mereka percaya Injil yang lain, mereka percaya Yesus yang lain. Ciri khusus lainnya yang terdapat dalam doktrin bidat adalah pengajaran palsu tentang pribadi Yesus. Jadi ada Yesus yang lain. Yesus yang mereka kemukakan bukanlah Yesus yang terdapat dalam Alkitab. Yang Alkitab menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia oknum kedua dari Allah Tritunggal yang turun ke dalam dunia. Yang menderita, mati, bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Mereka punya konsep Yesus yang lain. Bukan seperti apa yang Alkitab ajarkan. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, lalu mati, bangkit, memberikan hidup yang baru. Bukan. Mereka punya konsep yang baru. Maka saya katakan, Yesus yang lain, Yesus yang tidak sesuai dengan Alkitab, maka itu adalah ajaran bidat. Pokoknya Yesus yang bukan Allah menjadi manusia, itu bidat. Yesus yang bukan oknum kedua dari Allah Tritunggal, maka itu bidat. Yesus yang tidak mati katanya, itu bidat. Yesus yang tidak bangkit pun itu bidat. Ya kan? Yesus yang tidak bisa menyelamatkan manusia pun itu bidat. Yesus yang hanya manusia itu pun bidat. Jadi, Bapak Saudara, inilah bidat-bidat ini mengemukakan Yesus yang lain, dan ini yang paling banyak nanti terjadi. Mengaku dirinya Yesuslah, yang tidak mengakui ketuhanan Yesuslah, tidak mengakui kemanusiaan Yesuslah, tidak mengakui korban Yesus di kayu salib lah, tidak mengakui Yesus sebagai Allah, hanya mengakui Yesus sebagai ciptaan lah, seperti Saksi Yehova kan. Jadi Bapak Saudara, ini yang paling banyak, ini ciri-ciri bidat. Yang kemudian yang kelima, ada 6 ciri-ciri Bapak Saudara. Yang kelima,
Mereka mengemukakan kepalsuan. Ciri-ciri yang sering kita temukan pada para bidat adalah pengajaran yang nampaknya benar tapi sebenarnya palsu. Seringkali mengacaukan, menimbulkan perpecahan, Bapak Saudara. Menimbulkan perpecahan, Bapak Saudara. Tadi kan coba minta tolong satu orang lagi baca yang tadi sudah dibaca oleh Pak Wahyu. Saya minta kita perhatikan bersama-sama lagi dalam ayat 7 sampai 8. Coba Ibu Agatha deh. Minta tolong Bu, Wahyu, Galatia pasal 1 ayat 7 sampai 8 saja. Ayat berapa, Pak? Ayat 7 sampai 8. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Oke, sebentar Bu. Bukan Injil, tapi ada orang yang mengacaukan. Jadi salah satu Injil yang lain itu mengacau balaukan, memecah belah. Kemudian Bu, silakan. Dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Iya, memutarbalikkan Injil Kristus. Ajarannya tidak selama, tapi diputarbalikkan. Nah ini kepalsuan tadi. Kepalsuan tadi menyebabkan perpecahan, memutarbalikkan Injil Kristus. Kemudian Bu. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Iya. Bapak Ibu, jadi bidat itu mengemukakan kepalsuan. Tampaknya benar. Tapi sebenarnya palsu. Seperti contoh Bapak Saudara. Seperti contoh, Bapak Ibu mungkin tahu ya banyak produk-produk palsu KW sekarang ini gitu kan ya. Ya kan? Bapak Ibu misalkan kalau kita punya barang misalkan begini. Ada nama barang itu misalkan begini Bapak Ibu ya. Contoh ya. Ini sabun pernah saya lihat. Sabun kan ada Biore. Ya kan? Bapak Ibu pernah lihat kan? Biore kan? Ada sabun palsu itu namanya begini. Nah, mirip nggak Bapak Ibu? Mirip kan? Biore dengan Biove. Ada lagi apa ya? Ada yang tahu nggak? Contoh lain yang misalkan mirip-mirip Bapak Saudara. Contohnya apa ya? Saya pernah lihat Nike misalkan. Ya kan? Nike nanti dia bisa menjadi begini. Ya kan? Jadi ini kalau begini nih kita tahu nggak bahwa ini palsu? Tahu nggak kita? Tahu. Tapi ada banyak barang juga yang sama-sama Nike. Dia Nike, lambangnya sama, tulisan sama Nike. Kalau tadi kan Biore dengan Biove. Oh tahu kita ini Biove ini tiruan nih. Nggak benar, palsu gitu kan. Atau Nike dengan Nike. Oh yang Nike ini palsu kita tahu. Tapi kalau sama-sama Nike. Seolah-olah dia asli, tapi sebenarnya palsu. Bagaimana cara kita membedakannya? Bahwa itu palsu. Kita harus tahu yang asli. Ya kan Bapak Ibu kan? Contoh. Bapak Ibu, saya contoh ya. Ini saya buka cincin saya. Ini cincin Bapak Ibu ya. Cincin. Kelihatan enggak? Oke. Cincin. Supaya tahu bahwa cincin ini palsu atau asli, maka saya harus memahami ciri-ciri cincin yang asli emas. Supaya saya tahu bahwa cincin ini palsu atau asli. Ketika saya tahu ciri-ciri yang asli, maka saya cek cincinnya. Oh, dia ini tidak sesuai dengan ciri-ciri yang asli tadi. Maka ini palsu. Sama. Ajaran-ajaran yang kita terima, supaya kita tahu itu ajaran sesat atau palsu. Sesat atau benar. Maka kita harus tahu ajaran yang benar. Firman Allah. Kalau kita nggak ngerti yang benar, maka kita nggak akan bisa tahu yang palsu yang bagaimana. Makanya kita harus belajar kebenaran firman Tuhan terus-menerus Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita mengerti kebenaran itu. Ketika ada yang salah kita langsung tahu. Oh ini salah nih. Meskipun dia tipis kesalahannya. Ya kan? Meskipun dia tidak kelihatan. Tapi kita akan merasa, akan tahu ini salah. Tapi kalau kita nggak ngerti kebenaran. Bapak Ibu jangankan tipis perbedaannya. Yang perbedaannya sangat jauh dengan Alkitab pun kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu yang benar. Kita tertipu. Jadi ajaran palsu itu seperti ini Bapak Saudara. Seperti sebuah
sebuah kemasan, jadi misalkan isinya ini roti gitu kan, rotinya busuk, tapi bungkusnya itu bagus, saudara. Dibungkus, dikemas dengan baik, seperti yang asli, sehingga kita tertarik gitu kan ya. Lalu kita buka, kita makan tuh. Kita nggak tahu yang kita makan itu ternyata busuk. Karena tadi kita tertipu bungkusnya. Makanya kita jangan tertipu dengan bungkusnya. Karena sekarang ajaran palsu itu dibungkus dengan indah, seolah-olah benar. Tapi ketika ditelusuri lebih dalam, ternyata isinya palsu atau busuk. Bapak Ibu, makanya saya mendorong kita untuk belajar kebenaran. Sungguh-sungguh supaya kita bisa membedakan mana yang palsu, mana yang asli. Yang terakhir, ciri-ciri terakhir. Ciri-ciri dari bidat yang terakhir adalah mengkultuskan pimpinan. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi mereka mengkultuskan pimpinan menjadi Allah. Inilah ciri paling khas dari para bidat. Mereka mengatakan bahwa pemimpin mereka adalah Yesus. Pemimpin mereka adalah Allah. Persekutuan mereka adalah dari Allah langsung. Yang lain salah. Yang benar hanya mereka. Pada mulanya para pimpinan mereka terkesan rendah hati. Tapi dalam suatu keadaan tertentu telah memperoleh ilham, penglihatan yang palsu, maka mereka akan berani untuk menyebut diri mereka Mesias yang memiliki kewibawaan mutlak. Seperti gereja Tuhan Maha Kuasa. Seorang perempuan mengaku Yesus. Di Afrika banyak orang hamba Tuhan mengaku dia Yesus atau Mesias. Di Korea Selatan banyak juga gereja-gereja palsu yang mengakui pemimpinnya adalah Yesus atau Mesias. Berani. Sehingga dia dikultuskan. Apapun yang dia katakan benar. Bapak Ibu, maka saya berharap kita sebagai hamba Tuhan jangan ingin dikultuskan oleh jemaat atau orang lain. Ketika kita dikultuskan, maka kita sudah membawa orang kepada penyesatan. Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Tapi banyak sekarang hamba Tuhan itu pengen dikultuskan. Hanya dia yang benar, dipuja-puja, disembah-sembah. Semua yang dikatakan benar. Bahkan ketika nggak sesuai dengan Alkitab pun harus diakui benar. Itu kan ya Bapak Ibu Saudara. Itu ciri-ciri bidat. Oke, Bapak Ibu, jadi saya selesaikan sampai di sini. Saya mau baca satu bagian Alkitab untuk mengakhiri kelas kita. Mari kita baca di dalam 2 Korintus, Bapak Ibu. Ayo kita baca yuk.